Nah, mari kita awali dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita ditunjukkan jalan yang lurus dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hidayah. Amin 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 ya rabbal alamin. Monggo Pak Chandra, kami berikan kesempatannya untuk bisa sharing kepada 83 orang peserta yang sudah hadir di forum Zoom kali ini. Monggo Pak Chandra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan kita umur, kesehatan, dan kesempatan untuk mengkaji syariat-syariatnya. Insyaallah apa yang kita diskusikan pada hari ini mendapat ridho darinya dan bermanfaat bukan hanya untuk kita, tapi untuk banyak orang. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bisyarah dan Ustadz Firly, Mas Rendra yang telah mengundang saya di forum ini. Satu kehormatan dari saya untuk ngisi atau berpartisipasi di forumnya Bisyarah, satu lembaga yang concern dengan syariat Islam, ya insya Allah juga akan banyak diikuti oleh rekan-rekan atau lembaga-lembaga yang lain, agar kita betul-betul bisa mempersiapkan diri, agar umat betul-betul bisa mempersiapkan diri pada saatnya nanti peradaban Islam itu datang, kita sebagai umat Islam sudah siap untuk menerima syariat-syariat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian yang ada di forum ini, perkenalkan saya El Chandra, biasa dipanggil Pak Chandra. Mungkin itu disebabkan karena saya sudah mulai memutih, ya, jenggot putih, rambut juga sudah putih, maka mereka manggilnya Pak Chandra, bukan lagi Mas Chandra. Ya, jadi saya terima saja karena itu sudah waktunya memang. Baik, sebagai salah satu ketua komunitas anti riba, ya, komunitas X-Bank, banyak sekali yang bertanya, ya. Mungkin bukan bertanya lah ya, tepatnya sanksi itu pesimis gitu. Pertanyaannya gini, Pak Chandra, ini kalau semua orang-orang Islam yang ada di bank ini keluar dari bank karena dakwah dari X-Bank, terus bagaimana dengan perekonomian umat Islam? Nah, itu pertanyaan yang sering dilontarkan ke saya. Dan saya menjawabnya, oh kalau begitu mah insya Allah perekonomian umat Islam akan lebih diridhoi sama Allah. Saya jawab seperti itu. Tapi dari kacamata mereka yang melihatnya secara logika, mungkin masih belum nyambung jawaban itu. Nah, mungkin hari ini kita bisa diskusi yang berkenaan dengan itu. Sebetulnya kalau dibilang apa sih kebutuhan umat, ya, atau kebutuhan orang terhadap transaksi di bank itu sebetulnya apa? Oke, yang pertama naruh dana. Oke. Tapi menaruh dana itu pun sekarang channelnya bukan hanya harus melalui bank saja. Ya, naruh dana sekarang sudah sangat variatif. Banyak sekali jasa-jasa untuk menyimpan dana. Termasuk juga di dalamnya ada jasa investasi. Ya, investasi itu juga sudah banyak. Sehingga kalau kita ngomong bahwa kalau nanti, ya, kita ngomong yang ekstrim lah, bank itu tidak ada, terus bagaimana dengan cara menyimpan dana? Oh, banyak sekali cara, ya, yang sekarang pun sudah kita mulai rasakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kebutuhan kita sama bank itu adalah dari sisi menjadi perantara transaksi lah. Kita mau transfer, ya, kita mau narik uang segala macam. Kalau nanti perbankan itu sudah tidak ada, terus bagaimana dong? Apakah hal ini masih bisa dilakukan? Nah, kembali lagi saya bilang, oh, saat ini sudah banyak yang menawarkan
jasa-jasa tersebut. Bahkan kalau di bank sesama antar bank kita transfer pakai mobile banking, pakai internet banking ada biayanya. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi yang menggratiskan melakukan transfer antar bank. Jadi, sudah ada substitusinya yang itu. Terus yang kedua, narik dana gimana, Pak? Saya memprediksi ke depan itu, narik dana itu tidak harus selalu melalui bank atau ATM bank. Sekarang narik dana tunai itu bisa melalui Indomaret, kan, melalui Alfamart. Mungkin ke depan kalau kita mau narik dana, itu cukup berhentiin driver ojek itu, ya, ojek online itu, kita berhentiin, kita tanya, Mas, punya uang cash 100.000 nggak? Saya butuh dana 100.000 nih. Nah, kalau dia punya uang cash itu kita bisa tarik melalui driver online itu. Ya, ke depan insya Allah bisa seperti itu. Jadi kebutuhan kita terhadap transaksi ya sudah bisa tersubstitusi. Semakin ke depan semakin tersubstitusi. Nah, yang ketiga adalah apa sih kebutuhan kita terhadap perbankan? Kebutuhan kita terhadap perbankan adalah terhadap kebutuhan dana. Ya, jadi pengusaha, perorangan itu banyak membutuhkan dana. Kalau nanti bank nggak ada, terus bagaimana dong? Kalau ternyata transaksi di bank itu riba, terus bagaimana dong? Bahkan sering yang bertanya ke saya, ex-bank itu kok jangan cuma bisanya mendakwahkan bahwa riba itu haram. Coba kasih dong solusinya. Jangan cuma kita disuruh meninggalkan riba, karena itu haram. Kasih dong solusi. Nah, untuk yang seperti ini biasanya saya menjawab bahwa yang meminta, menyuruh, melarang meninggalkan riba itu bukan ex-bank. Tapi itu syariat Islam. Artinya siapa yang melarang? Yang melarang itu adalah Allah, Bapak Ibu sekalian. Tugas kami hanya menyampaikan bahwa ada larangan itu. Jadi kalau sekarang kita nggak setuju sama orang yang mendakwahkan untuk meninggalkan riba, karena merasa nggak dapat solusinya dari situ. Boleh nggak saya bilang bahwa orang tersebut juga sedang tidak setuju dengan larangan Allah? Kenapa? Karena memang yang melarang itu Allah, Bapak Ibu sekalian. Kami ini hanya menyampaikan. Nah, kalau sekarang ada yang bilang bahwa meninggalkan riba tidak ada solusinya, saya juga tidak sepakat dengan. Yuk, sekarang kita kembali. Kalau Allah melarang kita sebagai hambanya melakukan sesuatu, saya ingin tanya, apakah larangan itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Atau bentuk bencinya Allah kepada kita? Jadi kalau Allah melarang sesuatu untuk hambanya ini lakukan, apakah itu didasari karena Allah sayang sama kita? Atau karena Allah benci sama kita? Kalau saya lebih setuju bahwa bahkan semua larangan Allah itu sebetulnya hal yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita dilarang melakukan riba, diminta untuk meninggalkan riba, itu karena Allah sayang sama kita. Nah, kalau memang larangan itu didasari karena Allah sayang sama kita. Sekarang yang saya mau tanya, berarti waktu kita diminta untuk meninggalkan riba, itu adalah solusi atau masalah? Kalau Allah yang meminta kita meninggalkan riba, yang melarang kita melakukan riba, karena Allah sayang sama kita, waktu kita melakukan atau meninggalkan larangan itu sebetulnya solusi buat kita, atau itu masalah buat kita? Kalau kita nggak bisa menjawab ini, kita pasti jadi salah memahami ini. Kepentingan Allah kepada kita hambanya itu cuma satu.
Allah ingin kita tuh selamat di dunia dan di akhirat. Agar kita selamat, Allah mengeluarkan perintah, Allah mengeluarkan larangan. Kan artinya bahwa sesungguhnya larangan Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Itu solusi buat kita. Yang salah, larangan Allah itu dianggap masalah. Jadi kalau ada yang bertanya, apa solusi dari riba? Solusi dari riba adalah meninggalkan riba. Itulah solusi riba. Oke. Itu pendapat saya. Oke. Kembali lagi sekarang bicara mengenai kepentingan kita terhadap perbankan. Kalau di sana yang ditawarkan itu riba terus bagaimana kami yang pengusaha kalau kami butuh modal? Itu pertanyaan yang selalu disampaikan. Gimana kalau kami butuh modal? Baik, ayo. Pengalaman saya bekerja di perbankan, sebetulnya kalau ditanya, pengusaha itu butuhnya modal atau hutang? Pasti semua sepakat, butuhnya modal. Kenapa saya bisa meyakini itu? Karena dulu waktu saya datang untuk memprospek pengusaha agar mengambil kredit melalui saya, ini zaman dulu ya, zaman jahiliyah nih. Ya, saya akan tanya, Bu, Bapak, ya, apakah ada kebutuhan? Dan mereka selalu ngomongnya, iya Pak, saya butuh tambahan modal. Itu selalu yang disampaikan. Jadi saya bisa menyimpulkan, sebetulnya yang dibutuhkan oleh para pengusaha itu adalah tambahan modal. Lah cuma kalau itu dimintanya melalui bank, ya kebutuhan tambahan modal itu sama bank selalu disolusikan dengan hutang gitu. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok bank selalu mensolusikan kebutuhan modal dengan hutang? Itu kan pertanyaannya. Karena bank itu tahu apa konsekuensi hutang, apa konsekuensi modal. Mereka itu tahu, makanya dia nggak pernah mau memberikan solusi modal. Pasti ada yang timbul pertanyaan di sini. Pak Chandra, emangnya beda ya hutang sama modal itu? Ini berarti kita terlambat paham. Kalau kita masih belum tahu bedanya hutang sama modal, perbankan sudah paham lebih dulu. Dia tahu perbedaan antara hutang dengan modal. Apa perbedaannya? Kita ngomong pendekatan akuntansi nih sekarang. Coba kita lihat. Dalam pencatatan akuntansi standar, waktu ada hutang dicatat di posisi mana? Posisi pasifa bagian atas. Pasifa itu sebelah kanan kalau kita lihat dari sini. Setiap ada hutang akan dicatat di bagian pasifa bagian atas. Tapi begitu ada modal, dia akan dicatat di bagian pasifa bagian bawah. Pertanyaannya, kenapa akuntansi punya kaidah seperti ini? Karena memang ada perbedaan terhadap konsekuensi hutang dan konsekuensi modal. Kaidah akuntansi, pencatatan dari sisi pasifa ya, catatan akuntansi yang berada di atas di sisi pasifa ya, dibanding dengan yang di bawah itu adalah pencatatan yang di atas itu harus lebih prioritas diselesaikan daripada yang di bawah. Contoh, ini pendekatan akuntansi. Contoh, kalau perusahaan kita punya hutang, perusahaan kita punya modal dalam neraca kita, tiba-tiba pada satu waktu nanti kita pilot usahanya. Maka caranya adalah menjual aset. Begitu aset terjual, mana yang harus lebih dulu diselesaikan? Kalau pencatatan akuntansi jelas. Kaidahnya adalah yang lebih di atas dari sisi pasifa itu yang harus lebih dulu diselesaikan. Berarti dana penjualan aset harus lebih dulu digunakan untuk menyelesaikan hutang.
Terus bagaimana dengan modal? Modal nanti tinggal tunggu sisanya. Itu pun kalau masih ada sisa. Baru modal dikembalikan. Kalau nggak ada sisa bagaimana Pak Chandra? Kalau nggak ada sisa artinya rugi. Itu konsekuensi dalam pendekatan kaidah akuntansi. Perbankan paham ini Bapak Ibu sekalian. Dia tidak mau dinomor duakan. Makanya dia melihat risiko. Kalau dia kasih modal, itu tidak prioritas. Makanya dia kasih hutang. Itu yang terjadi. Akhirnya solusi yang dia berikan, hutang. Itu yang pertama. Perbedaan antara hutang dengan modal. Yang kedua, apa sih perbedaan antara hutang dengan modal? Beda konsekuensi. Dana dari luar, kalau masuk ke dalam satu usaha, akadnya modal, maka apa yang terjadi? Maka dana itu harus diputar terlebih dahulu. Dana itu harus bekerja terlebih dahulu. Untuk apa dana ini harus diputar? Untuk apa dana ini harus bekerja terlebih dahulu? Agar dana ini bisa menghasilkan sesuatu. Agar dana ini bisa menghasilkan keuntungan. Konsekuensi dari modal yang masuk ke dalam satu usaha adalah dia harus diputar sama usaha. Hasil putaran usaha itu bisa dua kemungkinannya. Satu, bisa menghasilkan, itu yang disebut untung, atau kedua, bisa tidak menghasilkan, yang disebut rugi. Jadi konsekuensi dari modal yang diputar adalah bisa untung, bisa rugi. Itu konsekuensi modal. Beda dengan kalau ada dana dari luar masuk ke usaha, akadnya adalah hutang. Maka kalau dana itu masuk sebagai hutang, yang menghutangi tidak akan peduli terhadap hasil putaran usaha. Mau usahanya untung, mau usahanya rugi, dia nggak akan peduli. Karena yang akan dia lakukan cuma menagih kewajiban terhadap hutang. Nah, kondisi ini dipahami oleh perbankan. Makanya dia tidak mau memasukkan dana dalam bentuk modal. Dia maunya dalam bentuk hutang. Agar dia tidak terkena imbas dari putaran usaha itu tadi. Tapi yuk sekarang kita lihat secara fairness, secara berkeadilan. Yang dibutuhkan pengusaha itu kan modal. Untuk apa? Untuk mengembangkan usaha. Berarti orang yang ikut atau mau terlibat masuk untuk mengembangkan usaha itu seharusnya orang yang sudah siap dengan konsekuensi bahwa ini adalah modal. Ini yang kadang belum dipahami. Oke. Jadi memang ada perbedaan antara hutang dan modal. Kalau kita berhubungan dengan bank, berhubungan dengan perbankan, maka pasti disolusikannya dengan hutang. Pak, memang ada Pak Chandra, kalau kita butuhnya modal, solusinya itu dikasih modal. Ada. Syariat kita itu, ya, syariat Islam itu sempurna. Dan kalau saya tanya sama semua orang yang ada dalam forum ini, pasti sepakat bahwa syariat Islam itu sempurna. Yo, siapa yang nggak sepakat? Yang Islam loh. Yang Islam nggak sepakat bahwa syariat Islam itu sempurna. Kita meyakini itu. Kita mengetahui itu. Tapi bagaimana coba dalam konteks kehidupan seharian kita? Perilaku kita nggak berbeda dengan itu.
Kita sendiri kadang nggak yakin. Syariat Islam itu sempurna, Bapak Ibu sekalian. Bahkan terhadap akad-akad transaksi sudah disiapkan semuanya. Termasuk akad pemberian modal ini. Akad itulah yang disebut dengan syirkah. Jadi konsekuensi dari akad syirkah secara syariat itu tegas, jelas bahwa yang masuk ke dalam usaha itu adalah modal, bukan hutang. Oke. Bagaimana penerapannya sekarang di masyarakat? Wah, ini mungkin salah satu kenapa Bisyarah bikin training spasi ini. Latar belakangnya itu mungkin ini, karena dilihatnya masih banyak event pengelola usaha yang belum mengerti pendudukan ini. Sekarang saya tanya, ini kalau semua isi forum ini adalah pengelola usaha, mana yang lebih dianggap berkeadilan? Dikasih hutang atau dikasih modal? Coba. Kalau Anda sebagai pengusaha yang butuh untuk ekspansi usahanya, mana yang menurut Anda lebih fair? Dikasih hutang atau dikasih modal? Modal. Tuh, jelas modal. Pak Umar juga udah ngomong nih di chat. Modal. Dan menurut kita, saya yakin semuanya melihat dari karakteristik usaha, pasti setuju bahwa modal lah yang memang seharusnya masuk kalau kita mau mengembangkan. Nah, akad syariah itu memberi solusi itu loh Bapak Ibu sekalian. Memberi solusi. Coba, betapa sempurnanya. Ini baru ngomong satu akad. Oke, nah jadi maksud saya ingin ya kita mendudukkan ini itu secara tepat. Kalau kita mau melihat, oke, mungkin tidak melihat dari sisi syariah dulu deh. Kita lihat dari sisi karakteristik berusaha, coba. Bagi hasil itu, kalau ada hasil, itu kan secara karakteristik berusaha kan normal, kan yang kayak gitu. Nah, cuma kebanyakan kita saat ini belum memahami akad-akad ini. Ayo, ini mumpung ada momen nih, belajar syirkah. Ya, yang akan diadakan oleh Bisyarah. Hal-hal seperti ini akan dibahas di sana. Akan dibahas. Ya. Mungkin bukan cuma masalah esensinya. Mungkin juga akan dibahas teknis-teknisnya. Insya Allah. Ya, kebetulan saya diminta untuk mengisi di acara itu dengan materi masalah membuat proposal syirkah. Nah, nanti saya kasih bagaimana tips-tips dalam membuat proposal syirkah. Ya. Nah, sampai ketemu nanti kita di sana. Ya. Tapi kembali lagi, pemahaman ini jadi penting, Bapak Ibu sekalian. Nah, banyak kesalahan kita adalah kita kurang mau belajar. Padahal sebetulnya kalau dipelajari, akad-akad dari syariah itulah pemberi solusi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Contoh ya, Pak Chandra, saya itu butuhnya modal. Oke. Untuk kebutuhan modal, itu versi pengusaha itu kan banyak tuh tipenya. Karena semua hal yang berhubungan dengan pengembangan usaha, pengusaha akan nyebut itu kebutuhan modal. Oke. Terhadap kebutuhan itu bisa disolusikan dengan syariah, bisa apa dengan syirkah? Bisa, karena syirkah yang akan masuk modal. Penggunaan terhadap modal itu diserahkan kepada pengelola. Modal itu bisa digunakan untuk satu, kebutuhan peralatan untuk pengembangan bisnisnya. Modal itu bisa digunakan untuk dua, kebutuhan untuk menyewa tempat usahanya. Modal itu bisa digunakan untuk tiga, modal kerja, biaya operasional dari usaha yang akan dikembangkan. Bisa. Karena status modal yang masuk, maka
dana yang dimasukkan ke dalam akad syirkah itu, yang sebagai modal itu hak pengelolaannya, ya, hak pengelolaannya itu betul-betul diserahkan kepada si pengelola. Betapa pentingnya fungsi pengelola di sini. Nah, kadang ya pengelola juga tidak bisa mempersiapkan ini semua. Ada yang bertanya, Pak, zaman sekarang tuh susah nggak sih cari pemodal? Tergantung. Saya itu banyak berhubungan dengan orang-orang yang sudah pensiun. Hati-hati loh, ASN itu kalau pensiun duitnya banyak loh. Ya, duitnya banyak. Nah, ini sebetulnya mereka tuh juga sedang bingung. Apalagi kalau mereka itu paham ya, bahwa kalau uangnya ditaruh di deposito, depositonya ada bunga. Bunga itu riba. Kalau mereka sudah paham ke situ, mereka tuh sebetulnya sedang bingung. Ini uang mau diapain? Ditaruh di bank, itu ada bunganya, kena dosa riba. Ditaruh rumah, mungkin kegedean. Berbahaya. Mau taruh di mana? Mau ditaruh di bawah kolong tempat tidurnya, mungkin karena uangnya sangat banyak, tempat tidurnya nggak cukup kolongnya. Mau diusahakan, kemana usahanya? Mereka bukan ahli, bukan pengusaha. Ada nggak yang seperti ini? Banyak ternyata yang seperti ini. Bingung kan? Nah, cuma mereka belum bertemu dengan pengelola-pengelola yang memang mereka yakin. Hati-hati dengan calon pemodal yang sudah paham, bahkan berniat bersyariah. Hati-hati. Kenapa? Karena dia akan concern dengan pengelola-pengelola yang akan diajak kerjasama. Hati-hati. Orang yang sudah niatnya bersyariah, termasuk pemilik modal ini, dia akan banyak bertanya yang berhubungan dengan syariah. Kemarin saya coba memperantarai, ya, mengintermediasi kebutuhan modal. Jadi ada satu lembaga, bisnisnya apa? Bisnisnya production house. Dia mau bikin film. Ya, dia mau bikin film, production house. Sedang mencari modal untuk pembuatan filmnya. Dan film ini sebetulnya film pesanan. Jadi sudah jelas nanti ada bayarnya. Film pesanan. Nah, untuk menghadirkan pesanan ini, maka dia mencari. Oke. Kebetulan saya juga tahu siapa yang punya modal. Tapi begitu kita pertemukan, pertanyaan pemodalnya gini. Film yang akan dibuat, film apa, skenarionya bagaimana, ceritanya bagaimana, nanti settingannya gimana? Dijelasin nih sama production house. Ini cerita mengenai sejarah. Oke. Cerita mengenai sejarah, di mana sejarahnya nanti itu beradaptasi dengan agama lain. Ya. Dan kemungkinan settingannya adalah pemain-pemainnya nanti ya mengikuti kondisi berpakaian seperti zaman dulu gitu. Ya pakai kemben kalau orang Jawa terbuka. Tahu rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, itu pemodalnya langsung bilang, mohon maaf saya nggak bisa masuk ke sini. Kalau pemodal sudah paham syariat, dia sangat berhati-hati. Banyak kayak seperti itu, banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi memang dia sangat berhati-hati, jadi hati-hati juga para calon pengelola ini yang ada di forum ini, hati-hati juga. Maksudnya apa hati-hatinya? Bahwa pengelola betul-betul harus memahami syariah sebelum bertemu sama pemodal-pemodal yang seperti ini loh. Mungkin ini juga penyebab kegagalan para pengelola mendapatkan modal. Karena begitu menghubungi kepada pemodal, pemodalnya sudah sangat concern dengan syariah. Dia bukan hanya ingin bertransaksi, Bapak Ibu, tapi dia ingin bersyariah. Coba. Nah, pertanyaannya, sudah siapkah para pengelola? Even pertanyaan yang tadi belum banyak berhubungan dengan teknik syirkahnya loh. Belum banyak loh.
Ya, apalagi kalau di drill lagi ke masalah transaksi syirkahnya, waduh, kalau pengelolanya belum siap, ya akhirnya sulit memang mendapatkan. Oke, karena itu menurut saya satu, pengelola harus mulai mempersiapkan diri. Dan buat saya syirkah yang terpenting ya itu bukan hanya pada saat berakad, karena akad itu hanyalah kesepakatan yang sudah saling disepakati ya pada saat mau berakad. Jadi akad itu kan kesepakatannya. Tapi yang terpenting dalam syirkah itu adalah persiapan sebelum akad. Banyak orang minta bantuan untuk, Pak, tolong saya dikasih dong draft akad syirkahnya. Tolong dong Pak, saya dikasih draft akad syirkah. Pertanyaannya, waktu dia mau melakukan syirkahnya, apakah dia sudah paham dengan syirkah? Bagaimana persiapan syirkahnya? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk minta draft, format draft syirkah? Lah ini yang kadang kami nggak bisa mengakomodir. Karena kami harus tahu dulu, ini bukan masalah draft akad, tapi persiapannya piye. Lah dalam konteks persiapan syirkah, peran terbesar adanya di pengelola, Bapak Ibu sekalian. Apa persiapan syirkah itu? Kalau saya bisa sampaikan secara garis besar, persiapan syirkah yang pertama adalah edukasi mengenai pengetahuan syirkah. Pengelola sudah paham belum mengenai syirkah? Itu yang awal tuh edukasi. Yang kedua adalah persiapan usaha yang akan disyirkahkan. Oke. Jadi edukasi terhadap pemahaman syirkahnya, baru kita ngomong teknis, usaha yang akan disyirkahkan. Di usaha yang akan disyirkahkan, apa yang harus dilakukan? Pertama, memastikan usaha yang sekarang sedang berjalan, yang nantinya akan disyirkahkan, usaha yang sedang berjalan sekarang kondisinya sehat atau tidak sehat. Yang kedua, kebutuhan modal. Ini harus terverifikasi. Kebutuhan modal ini untuk apa? Pemodal yang sudah sangat peduli dengan resiko, dia akan pengen tahu besarnya modal 1 miliar. 1 miliar ini buat apa ini? Dan mohon maaf ya, banyak para pengelola yang suka curi-curi kesempatan di modal yang diajukan. Modalnya digede-gedein, sebetulnya bukan untuk kebutuhan dari usaha yang akan disyirkahkan. Tapi dari sebagian modal itu akan digunakan untuk bayar utang pribadinya, pengelola. Hati-hati. Mungkin pemodal tidak tahu, tapi Allah tahu. Gimana mau syirkahnya diridhoi. Nah, yang gini-gini kan harus terverifikasi. Itu masuk dalam persiapan syirkah. Belum lagi kalau kita ngomong bagaimana hitung-hitungan syirkahnya, kerjasamanya. Wajar nggak kalau pertanyaan dari pemodal, Pak Chandra, kalau saya masuk ke dalam syirkah itu, berapa yang akan saya dapat? Wajar nggak? Wajar. Kenapa? Karena akad syirkah adalah akad bisnis, akad tijaroah, bukan akad sosial. Jadi beliau bertanya itu hal yang wajar dan menurut saya perlu. Nah, pertanyaannya, sudah sesiap apa para pengelola? Kalau merasa belum siap, ya, nih mumpung ada kesempatan spasi nih, monggo, silakan saja diikuti. Kembali ke topik kita, apakah ada bedanya modal dengan hutang? Jelas berbeda. Bahkan cara menghitungnya pun beda. Di konsekuensi terhadap hasilnya pun beda. Kalau hutang yang dihitung berdasarkan nilai yang dihutangi, itu dia akan dapat dari situ cara berhitungnya. Tapi kalau modal berhitung bagi hasilnya bukan dari nilai yang ditempatkan modalnya, tapi dari hasil putaran modal yang ditempatkan 100 juta. Oke, yang ditempatkan 100 juta.
nanti bagi hasilnya, taruhlah disepakati nih, ya 20%, 80% misalnya nisbahnya. Taruhlah pemodalnya dapatnya 20%. Ngitungnya bukan dari 100 juta dikali 20%, itu bagi hasil dari si pemodal, bukan gitu. Tapi hasil yang dihitung. 100 juta itu kalau diputar hasilnya apa? Oh, ternyata hasilnya dari 100 juta kalau diputar, hasilnya 20 juta ternyata. Maka berapa yang akan dibagi hasil? Yang dibagi hasil adalah 20% dari 20 juta. Itu aja udah beda tuh. Oke. Nah, mudah-mudahan ini sebagai diskusi pendahuluan. Untuk diskusi lebih dalam, silakan menghubungi Bisyarah, ada Mas Alfian Rendra di situ. Mas Rendra, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan untuk topik kita hari ini. Saya kembalikan ke Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Chandra. Oke. Luar biasa tadi teman-teman, silakan yang pengen ada pertanyaan silakan tuliskan nama, kemudian asal, pekerjaan atau usaha, dan pertanyaannya apa. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini ada sedikit pengumuman tadi yang di Pak Chandra tadi. Slide-nya sudah keluar ya. Nah, insya Allah di bulan Desember, besok tepatnya di tanggal 5 sampai 9 Desember 2022, itu kita ada sekolah yang namanya Spasi, Sekolah Pengelola Sirkah. Ini batch 2. Alhamdulillah buat teman-teman yang mungkin yang pengen menjadi pengelola sirkah yang amanah, kompeten, dan profesional, itu saya sarankan ikut ini. Nah, alhamdulillah beberapa kali Bisyarah juga sudah mendampingin beberapa sirkah, mulai dari yang puluhan juta, ratusan juta, sampai bahkan ada yang putarannya miliaran, ya itu juga kita pernah dampingin. Dan alhamdulillah sebenarnya para investor ini atau para yang punya modal ini sebenarnya kalau mereka sudah paham riba itu haram, ya, dan mereka sudah aware tentang syariat Islam, itu udah nggak mau kok nitipin duitnya ke instrumen-instrumen atau produk-produk investasi yang memang mengandung gharar, maisir, riba. Misal ke deposito tadi, ke pasar modal, obligasi, asuransi, dan lain sebagainya. Tapi tetap mereka butuh alternatif sebenarnya. Saya mau nitipin duitnya itu kemana nih? Ya, ke usaha, ya paling cepat ke usaha, karena usaha itu diputarkan duitnya. Kalau di properti bisa sih, cuma memang liquidnya lama. Nah, beberapa kali ya kita beberapa dulu sempat ya mempertemukan juga beberapa memang pengelola sirkah yang memang belum terverifikasi, ya belum pemahamannya belum jadi, ya akhirnya zong juga, modal pemodal hilang, ya kan, nggak cuma 1 juta 2 juta gitu kan, banyak gitu kan. Dan itu jadi akhirnya jadi momok juga, jadi momok bagi para investor untuk wah nitipin duit ke para pengelola ini juga sama aja. Nah, makanya untuk itu kita nyiapin dulu akhirnya sama Bisyarah.id ini bareng tim kita, kita nyiapin dulu nih kurikulum yang memang menyiapkan dulu nih para pengelolanya, yang mana misi dari Bisyarah.id sendiri itu memang mencetak ya para pengelola, nantinya di Spasi ini mencetak pengelola sirkah yang memang kompeten, amanah, dan juga profesional paling dalam memutar duit-duit para pemodal ini. Dan insya Allah ya ini juga sudah kita rancang untuk bagaimana pengelola ini bukan hanya bisnis trading, tapi juga bagaimana membuat satu usaha sampai level korporasi tapi sesuai dengan syariah. Nah, insya Allah di sini kita akan dibersamai banyak mentor, ada sekitar 7 mentor teman-teman yang akan membersamai ya kita. Itu ada saya sendiri, insya Allah saya akan banyak bicara tentang ilmu marketing, karena salah satu tujuan sirkah kan menghasilkan keuntungan. Tentu ilmu marketing ini sangat-sangat penting untuk bisa memutarkan duit pemodal untuk menjadi keuntungan. Yang kedua ada Mas Yoyo, insya Allah ya beliau juga sudah terbukti ya nanti leadership-nya untuk mengelola ya karyawan sampai 4.000 karyawan di 97 cabang. Ada Ustadz Firly nanti full ngomongin tentang sirkah. Nah, ada gurunya para pengusaha muslim ya di Indonesia, ada Ustadz Dwi Condro Triyono. Nanti akan banyak bicara tentang finansial, ada juga Pak Chandra. Nah, ini spesialis, nanti Pak Chandra akan banyak bicara tentang bagaimana bikin proposal sirkah yang benar ya Pak Chandra ya. Jadi insya Allah Pak Chandra akan banyak bicara tentang itu, dan juga kita butuh ilmu branding nih, dan dari praktisi sirkah juga ada Pak Andika. Pak Andika ini
praktisi sirkah yang sudah bersirkah kurang lebih 25 tahun. Nah, ini masternya sirkah nih. Dan alhamdulillah ya kan 25 tahun awet ini sesuatu banget nih. Makanya kita akan belajar juga bareng beliau bagaimana termasuk branding ya itu akan bareng beliau. Dan ada juga Mas Ringga. Mas Ringga ini spesialis memang change management dan juga setup management di level corporation. Jadi kita akan belajar bagaimana men-setup bisnis yang bukan hanya cepat ya scale up-nya tapi sustainable teman-teman ya sampai level corporation ya termasuk korporasi syariah mulai dari permodalannya, ketenaga kerjaannya, akad-akad transaksinya dan lain sebagainya. Nah itu insya Allah. Nah ini latar belakangnya kita adakan karena banyak keluhan dari para investor yang sudah masuk circle kita karena kita ada circle juga namanya circle investor sirkah. Itu ada Mas Hanafi Rais di situ yang sudah kita dampingin juga. Ini mau kita dampingin untuk bersirkah, kemudian juga ada beberapa investor luar biasa, baik dari Muslim maupun non-Muslim. Ternyata non-Muslim pun juga suka dengan konsep sirkah ini karena adil, ya teman-teman. Dan misi kita mencetak para pengelola yang amanah, kompeten, dan juga profesional, mengedukasi sirkah yang sesuai dengan syariah, mengedukasi sirkah ini sebagai solusi dari permodalan tanpa utang riba. Jadi ini bukan akad utang piutang ya teman-teman ya. Jadi jangan salah bilang bagaimana saya mendapatkan utang modal gitu kan susah gitu kan. Kemudian memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola bisnis di 4 pilar baik marketing, operation, SR sampai ke finansial termasuk memperbanyak kerjasama sirkah untuk memperkuat ekonomi umat. Nah ini duit umat memang harus diputar tapi diputarnya sesuai dengan syariah dan tentu ada keberkahan kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsinya untuk orang-orang yang memang mau bersirkah sesuai dengan syariah dan amanah ya teman-teman. Nah ini profil pembicaranya ada 7 orang ya silakan teman-teman bisa akses ya kan. Kemudian ini materi yang akan teman-teman pelajarin mulai dari muamalah, marketing, operation, leadership, finansial, branding, human resource dan proposal sirkah. Insya Allah 5 hari teman-teman. Waduh 5 hari ini insya Allah kita akan belajar full ya di hari pertama ngomongin tentang sirkah ya ada 4 sesi ya. Dari jam 8 sampai jam 5. Di hari kedua kita akan ngomongin tentang finansial, karena ini dashboardnya para pengusaha. Kemudian di hari ketiga kita akan ngomongin tentang marketing, bagaimana cara memutarkan duit para pemodal ini, ya termasuk di branding situ. Kemudian operationnya juga akan kita bahas, termasuk bagaimana besok kita mengelola SDM, bila teman-teman ingin membangun satu korporasi, ya termasuk leadership, dan bagaimana membuat proposal sirkah, serta ada materi FGD, diskusi, dan lain sebagainya. Ini paket lengkap teman-teman, dan harganya cukup murah saja. Kita ada di besok acaranya di Hotel Grand Rohan, Yogyakarta, ya karena Yogyakarta kota belajar sirkah, fasilitasnya meeting room hotel bintang 4, coffee break 10 kali, lunch 5 kali, merchandise ada jaket, topi, layar, ya goodie bag, dan lain sebagainya. Free konsultasi buat 10 pendaftar pertama, ini sudah mendekati terakhir kalau saya lihat kayaknya 7 atau 8 ya. Kemudian hard copy, sertifikat, dan door prize. Dan harganya cukup murah saja, 5 hari, 7 pembicara, 9.900.000. Nah, harga normalnya di 7.700.000. Nah, buat teman-teman yang early bird kita kasih harga 5.500.000 saja. Cuma buat teman-teman yang daftar hari ini ya lewat Xbank, lewat Trust, Solusi Syariah, ataupun lewat nanti chat ya, kolom chat ya, teman-teman bisa dapat harga yang cukup spesial dan ya bisa DP dulu, maksudnya bisa dibayar beberapa kali gitu kan. Teman-teman bisa dapat harga 4.500.000 aja, bisa dicicil 2 sampai 3 kali ya teman-teman. Silahkan klik link yang ada di share nanti di chat. Insya Allah ini buat teman-teman persiapan di 2023 cukup menarik karena paket lengkap dan kurikulumnya ini di batch 2 ini udah kita godok sedemikian rupa sehingga nanti ya bisa kita referensikan juga orang untuk teman-teman yang memang udah siap ya berpartner sirkah. Kita juga udah ada circle investor sirkahnya sudah ada. Silakan teman-teman bisa akses, dan cara mengaksesnya memang mau nggak mau harus lewat sekolah ini. Dari sekolah ini kita tahu kompetensinya teman-teman, kita bisa tahu juga ya teman-teman pemahamannya sudah selaras dengan para investor sirkah, ya insya Allah mudah akan dipertemukan. Itu sih teman-teman sekilas info sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya silakan teman-teman ambil kesempatan ini sekarang juga karena ya
Senin harga naik gitu. Oke, thank you teman-teman. Siap. Itu Pak Chandra sedikit pengumuman. Ini ada sedikit kayaknya udah ada pertanyaan yang masuk ya, luar biasa. Ya silakan untuk pertanyaannya kita kasih formatnya tadi. Kita akan pilihin dulu ya. Tidak semua pertanyaan kita. Ada yang raise hand itu, Mas. Oh, ada Rendra? yang resen. Siap. Boleh silakan yang resen. Waduh, ada Bang Gia ini dari Jawa Timur. Boleh silakan Bang Gia. Ini teman X-Bank juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kirim pertanyaan di chat. Ya, boleh langsung ditanyakan. Assalamualaikum Pak Chandra, ketemu lagi di Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, kita alhamdulillah dapat modal. Kebetulan sudah disepakati di depan angkanya sekian. Cuman dalam berjalannya waktu, si pemodal ini menginformasikan bahwa modal ini dicicil. Dan setelah jalan beberapa bulan, berhenti nih Pak. Tapi diganti dengan bantuan resource sama SDM. Nah itu gimana tuh ngitungnya tuh? Karena akhirnya bingung kan. Dari awal sama tengah-tengahnya melintir. Itu gimana tuh Pak? Apa resource sama SDM itu harus dikonversi dulu dalam bentuk angka atau gimana tuh Pak? Baik. Mas Gia, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja. Sehat, alhamdulillah. Coba berdiri dulu dari bangkunya, berdiri dulu Mas Gia. Udah Pak? Udah ya, oke. Udah lagi Mas. Biar kelihatan dulu logo X-Bank ya. Oke, menjawab pertanyaannya, ya. Ini salah satu contoh salah dari bersih. Maaf jadi contoh ya Mas Gia ya. Jadi ya inilah kalau bersihkan nggak pakai ilmu tuh akhirnya begini nih gitu kan. Boleh nggak sih modal itu dicicil gitu kan? Emangnya KPR dicicil? Gini ya, prinsipnya tuh gini. Kalau kita mau bekerja sama usaha, prinsipnya tuh gini. Pada saat kita selesai berakad, itu proyek langsung bisa berjalan. Itu prinsipnya gitu tuh dalam Sirka. Kalau ada sesuatu yang menyebabkan tidak bisa berjalannya proyek, ya itu berarti persiapan Sirkanya nggak benar. Jadi yang namanya modal nggak bisa dicicil, Mas. Modal itu digunakan untuk berjalannya proyek, sehingga pada saat akad sudah harus bisa berjalan setelah itu. Pengelolanya nggak bingung. Tapi kalau modalnya dicicil, betapa bingungnya pengelola coba. Dalam persiapan syirkah, itu kan ada hitung-hitungan harus. Ini nanti kalau modal masuk sekian, digunakan untuk ini. Ini kalau diputar nanti bisa mendapatkan hasil seperti ini, nanti bagi hasilnya kayak gini, ROI yang didapat oleh pemodal begini, kan gitu. Coba bayangkan, kalau itu yang sudah disepakati, ternyata faktanya, wah berakad, terus modalnya dicicil, itu gimana? Pengelola bisa menyampaikan memberikan komitmennya. Jadi secara syariat tidak boleh modal itu dicicil. Oke, nah ini mungkin itu penjelasan teknisnya dari saya. Nah, ini mungkin kesempatannya Ustadz Firly nih. Moga Ustadz bisa ditambahin nih penjelasannya nih terhadap pertanyaannya Mas Gia nih. Silakan Ustadz Firly. Ya, siap. Atur nuhun. Jadi kalau mau berakad itu harus sesuai tuntunannya, tuntunan syariah. Nah, sebuah akad yang dikatakan sah itu maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Nah, salah satu rukun di dalam akad syirkah itu adalah objek akad. Nah, objek akad dari pemodal itu adalah modal. Jadi dia yang namanya modal itu hukum asalnya adalah uang atau harta yang memang bukan uang atau barang pada saat bersyirkah dinilai berapa nilainya. Maka nggak mungkin ada modal dalam bentuk resource atau SDM, itu bukan modal. Itu yang pertama. Jadi kalau modal itu harus harta, tidak boleh bukan harta. Karena memang seperti itulah bentuk modal. Kemudian yang namanya modal yang sah itu harus memenuhi syaratnya.
Syaratnya itu adalah qabilun lil wakalah. Bisa diwakilkan atau diserahkan kepada pengelola pada saat berakad. Maka kalau yang disepakati modalnya 100, itu harus selesai di majelis akad, 100 juta itu diserah terimakan. Maka kalau dia baru ngasih 20 juta, akad sirkahnya tidak sah. Kenapa? Karena yang disepakati 100. Itulah mengapa yang namanya modal harus selesai di majelis akad. Tidak boleh dicicil. Kalau dicicil, dia hakikatnya maka membuat akad sirkahnya tidak sah. Nah, ini syarat ini kalau dilanggar pasti berpotensi membuat masalah di dalam pengelolaan bisnisnya. Kenapa? Karena seperti katanya Pak Chandra, harusnya sudah diperhitungkan oleh pengelola, dia butuhnya segini. Maka apa? Maka menjadi tidak bisa diaplikasikan oleh pengelola untuk mengelola dengan baik kalau ternyata modalnya tersendat-sendat. Yang jadi masalah kalau tersendatnya itu berkepanjangan atau memberikan dampak yang lebih luas, bahkan misalnya sudah disepakati 100 juta, oke saya kasih 50 dulu. Ternyata 50 jutanya itu tidak pernah datang lagi. Yang mana bisnisnya ternyata tidak bisa jalan kalau nggak ada 50 juta lagi. Mungkin untuk modal kerja, beli bahan baku, dan lain-lain. Nah, kalau akhirnya kayak gitu, yang rugi itu kedua belah pihak. Pengelolanya jadi rugi, sudah mengeluarkan energi, waktu untuk mempersiapkan. Pemodalnya juga sudah keluar 50 tuh. Akhirnya apa? Bisnisnya nggak jadi jalan. Kalau nggak jadi jalan gitu, salahnya siapa coba? Dan misalnya saya kasih contoh. Oke, kita modal 100 juta. Oke, ini tapi modalnya 50 juta dulu ya. 50 juta lagi seminggu kemudian. Saya tanya, kalau kayak seperti itu, berarti hakikatnya apakah pemodal itu jadi berhutang 50 juta kepada sirkahnya? Mas Giam, kira-kira apakah menjadi hutang oleh pemodal kepada sirkahnya? Hutang. Iya, Mas. Nah, saya tanya, ini akad hutang piutang atau akad permodalan? Jadi multi akad. Salahnya pemodal apa? Kok dia itu mau modali malah jadi punya utang gitu loh. Nah, maka kalau dia tidak mampu memberikan 100 juta, jangan akad sirkah dengan modal 100 juta. Begitu loh. Nah, silahkan nanti disesuaikan dengan kondisinya, dan memang hal-hal kayak gini nih terlalu dianggap enteng dengan rekan-rekan semua pada saat dia masuk ke dalam akad sirkah. Bukannya kami itu bersifat kapitalis atau ingin mendapatkan hasil dari sebuah workshop, tapi memang belajar sirkah itu nggak instan, nggak simpel gitu loh. Nah, saya itu ketemunya itu kalau sama pengusaha-pengusaha itu dia mintanya yang simpel, padahal mohon maaf ya, daya kemampuan serapnya juga orang itu beda-beda kan. Nah, kita di Spasi ini 5 hari, kita godok beneran. Makanya luangkan waktu, dan harusnya berilmu dulu baru beramal. Gitu. Begitu gambarannya, Mas Dia. Jadi tidak sah apabila modal diberikan bertahap. Ya, apalagi salah satu alasannya, karena saya nggak percaya pengelola saya. Ya kalau nggak percaya nggak usah sirkah kan, gitu aja. Nggak usah dibuat ribet alasannya. Ya, dan ini beda dengan akad utang. Oke, kalau kayak bank, mohon maaf, mungkin kalau bank itu pernah nggak Pak Chandra pemberian hutangnya kalau nilainya gede itu bertahap itu bisa dilakukan kalau di perbankan? Ya, bisa saja tergantung produknya. Jadi ada pencairan bertahap itu ada di bank. Nah, itu kalau utang monggo-monggo saja, tapi kalau sudah sirkah tidak bisa. Dan ini yang membedakan antara akad sirkah dengan akad qard. Begitu gambarannya, Mas Gia. Makasih, Mas. Oke, sami-sami. Ya, oke. Tadi Mas Gia sudah cukup clear ya, Mas Gia ya. Jadi tidak bisa pemberian modal bertahap, dan harusnya memang salah satu syarat sirkah itu adalah qabilun wil wakalah. Jadi modal itu bisa diserah terimakan di majelis akad, dan definisi modal itu adalah harta, bukan jasa atau tenaga. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab berikut ya. Ini ada Pak Andri Fitriadi.
Pak Andri bisa bersama kita? Mungkin. Kalau tidak ada, kita serahkan kepada yang raise hand duluan nih, ada Pak Budi. Pak Andri. Halo Pak Andri. Oke, kalau tidak ada kita ke Pak Hudi dulu. Pak Hudi silakan Pak Hudi. Bisa open Terima mic. kasih. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali yang didiskusikan pagi ini. Saya hanya bertanya 3 hal. Yang pertama tadi sudah saya tanyakan di chat tadi. Saya kebetulan ada homestay yang mau dikembangkan. Kemudian apakah, karena modalnya pasti cukup besar karena harus membangun homestay atau glamping gitu karena di tempat pegunungan gitu. Nah itu pada saat kita melakukan akad itu tadi dikatakan sempat didiskusikan bahwa tidak boleh bertahap gitu. Tapi kalau kemudian dalam akadnya saya membangun dua dulu, kemudian nanti selesai saya bangun 3, kemudian 4 gitu, apakah memungkinkan? Karena ini berarti juga proses bertahap. Pada saat tahap awal itu sekian, itu menjadi satu transaksi sendiri, menjadi satu akad sendiri. Kemudian nanti kalau ada penambahan ada akad sendiri dan prosentasenya tentu saja sama. Nah, dengan pertanyaan ini apakah dimungkinkan? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, sekarang ini banyak dikembangkan wakaf produktif. Wakaf produktif ini ada yang kemudian mereka mendirikan perusahaan investasi dan dari perusahaan investasi ini nanti akan memberikan modal ke orang-orang yang memang memerlukan. Nah, apakah dengan akad sirkah tadi dengan wakaf produktif ini apakah memungkinkan juga? Saya kira itu Pak Chandra. Saya dari Ex-Bank Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hudi Ex-Bank Magelang. Silakan Pak Chandra, pertanyaannya luar biasa ini. Baik, terima kasih Pak Hudi. Apa kabar Pak Hudi? Kami pernah bertemu ini di Magelang. Alhamdulillah. Saya juga pernah ke tempat lokasi yang itu ya, yang akan dijadikan glamping itu ya Pak Hudi ya. Iya betul. Di bawah kaki gunung ini ya. Sumbing. Gunung Sumbing ya. Bagus sekali lokasi. Baik, untuk yang pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau ternyata proyek kita bilang glamping lah ya, glamping, tapi dibuatnya 2 unit. Iya betul. Ya. Kembali lagi, yang harus kita pastikan waktu kita akan melakukan syirkah itu adalah menyampaikan bagaimana proyek yang akan dibuat, itu tugas pengelola. Berarti kalau memang mau dilakukan secara bertahap, berarti pengelola harus menyiapkan presentasi terhadap proyek 2 glamping itu dulu. Ya. Oke. Dan modal yang dibutuhkan adalah senilai 2 glamping. Hasil yang diperhitungkan dari 2 glamping. Itu nantinya yang diakadkan terlebih dahulu. Iya. Setelah akad, dibuat glampingnya, berjalan glampingnya. Oke. Ternyata nanti mau ditambah nih glampingnya, 2 lagi misalnya. Ya, apa yang harus dilakukan? Karena proyeknya, bisnisnya yang disirkahkan itu sama, tapi ada perbedaan nilai syirkah. Ya, karena syirkah yang pertama nilainya misalnya 100 juta untuk 2 glamping. Tapi setelah akan mau nambah 2 lagi, jadi nanti ada nilai modal tambahan di situ. 100 juta lagi. Jadi 200 juta nanti kalau untuk 4 glamping. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah syirkah yang pertamanya harus ditutup dulu, Pak Udi. Tutup dulu yang 2 glamping, diperhitungkan, diselesaikan semuanya ini. Setelah ditutup, diselesaikan, baru bersirkah lagi ya untuk kebutuhan yang berikutnya. Nah, jadi bisa nggak sirkahnya per dua secara bertahap? Selama yang diakadkan itu memang per 2 glamping, ya silakan saja. Tapi ada tambahan effort.
Karena begitu nanti mau merubah ada tambahan 2 glamping lagi yang berikutnya harus dilakukan penutupan sirkah dulu terhadap sirkah lama, baru membuat sirkah baru. Jadi agak merepotkan kalau yang seperti itu. Yang kedua, tadi menghitung bagi hasilnya betul-betul dari bagi hasil 2 glamping yang diakatkan di awal. Ya, itu jawaban teknisnya saya. Oke, sekarang jawaban syariahnya mungkin Ustaz Firly bisa menambahkan. Monggo Ustaz. Siap. Mungkin itu bisa sirkah per project unit coupling ya, atau gimana? Oke, jadi kalau status sirkah itu sebuah sirkah itu harus ada bisnisnya. Nah, maka kalau dia satu akad sirkah, bisnisnya terhadap 2 glamping, maka itulah bisnis sirkah yang satu. Nah, seperti yang dikatakan Pak Chandra, kalau jenengan mau nambah glamping lagi dan mau meleburkan dengan glamping yang awal, maka harus diputus dulu glamping yang awal, tambahin modal untuk glamping yang baru. Dan itu memang juga harus dilakukan prosedural putus sirkah baru akad lagi. Dan itu pun kalau ada perubahan pelaku akad maupun objek harus disesuaikan. Nah, atau jenengan membuat sirkah 1 untuk 2 glamping, kemudian membuat sirkah 2 untuk 2 glamping yang lain. Nanti sirkah 3 untuk 2 glamping lagi. Maka kalau ada terjadi 3 akad sirkah ya dengan 3 objek yang berbeda per 2 glamping ya, walaupun jenis bisnisnya sama, maka itu menjadi 3 bisnis yang sendiri-sendiri. Mandiri-mandiri. Ya, cuman nggak boleh sirkah yang satu menggunakan fasilitas sirkah yang lain. Maka harusnya timnya sendiri-sendiri. Nah, itu opsi-opsi yang ada, tapi memang sedikit ribet kalau jenengan belum paham sirkah basicnya. Nah, kalau mau ideal, ya idealnya misalnya kalau mau jadi lokasi wisata, itu kan nggak hanya bicara glamping, tapi membangun fasos, fasum, ya, fasos, fasum, dan lain-lain untuk menarik itu. Nah, akhirnya memang sebuah sirkah yang membutuhkan biaya cukup besar atau modal cukup besar dengan misalnya 10 glamping sekaligus. Idealnya malah seperti itu, jadi jenengan bisa bangun overall-nya, tapi akhirnya butuh modal yang besar. Dan saya selalu menyarankan, jangan menjalankan bisnis, ya. Jadi salah satu yang membuat bisnis itu kuat adalah modal yang memadai. Maka jangan sampai kalau sudah dihitung-hitung kebutuhannya 1M, kok ada modal 500, diiyain juga gitu loh. Karena kalau idealnya 1M ya harusnya modal yang masuk itu 1M. Makanya sebaiknya ditunggu dulu investornya ada nggak sampai 1M. Karena kalau nggak ada, nggak ideal bisnis itu dijalankan, daripada nanti di tengah jalan malah mangkrak. Dan diusahakan terus, ternyata modalnya nggak nyampe-nyampe, nggak ada yang mau, dan nggak sampai 1M. Ya saran saya ganti bisnis, jangan memaksakan bisnis itu. Kurang lebih seperti itu Pak Hudi. Baik, Memang terima kasih. idealnya mempelajari dulu basic dari sirkah itu seperti apa. Yang pertanyaan tadi mengenai wakaf produktif. Monggo Pak Chandra dulu. Okay. Baik. Jadi kalau mengenai wakaf produktif, ya, wakaf itu kan esensinya adalah akad sosial, Pak. Ya. Ya, kalau kita ngomong arti harfiahnya, wakaf itu sebenarnya berhenti. Nah, karena itu dana yang diwakafkan itu tidak boleh berubah. Harta yang diwakafkan tidak boleh berubah. Nah, kalau dia bentuknya barang, aset, itu mungkin mudah menjaga agar dia tidak berubah. Yang agak riskan itu kalau bentuknya uang. Wakaf produktifnya itu bentuknya uang. Kenapa? Menjaga agar tidak berubah itu tidak mudah. Dan saya berpendapat saya tidak terlalu setuju wakaf itu produktif itu bentuknya uang. Ya. Karena tadi menjaganya tidak mudah untuk tidak berubah.
kalaupun itu dilakukan dengan cara lain, saya yakin di dalamnya ada hal-hal yang sifatnya agak sedikit tidak syariah. Oke. Jadi apakah sekarang kalau modal itu datangnya dari wakaf diperbolehkan atau tidak menerimanya, kan itu. Tadi saya jelaskan. Yuk kita lihat sumber wakafnya dulu. Kalau ternyata strukturnya kayak gini, Pak. Saya punya bangunan. Bangunan ini terus saya wakafkan. Terus karena saya wakafkan, akhirnya dijadikan hotel bangunannya. Dari hotel itu ada hasil yang didapatkan, ada keuntungan dari hotel. Nah, uang keuntungan hotel inilah yang dijadikan sumber untuk menjadi modal kepada usaha yang lain. Ya. Kalau wakaf yang seperti ini, saya masih berpendapat boleh. Karena yang dikelola sebetulnya hasil wakaf, bukan dana wakaf. Nah, itu. Ya, jadi bisa atau tidak tergantung dari bentuk wakaf awalnya ini seperti apa. Kalau yang seperti saya contohkan, itu menurut saya masih tidak. Monggo, mungkin mau ditambahkan. Ya, kalau dari sisi saya mungkin harus dijelaskan dulu yang dimaksud wakaf produktifnya itu seperti apa, karena saya sendiri masih belum memahami. Soalnya kalau di luaran itu banyak yang judulin wakaf produktif, tapi faktanya memang berbeda-beda. Nah, saya belum memahami yang dimaksud Pak Budi itu seperti apa. Ya, mungkin yang simpelnya contoh yang disampaikan Pak Chandra tadi, hotel itu diserahkan kepada sebagai wakaf, tetapi dia hanya menyerahkan 60% saja gitu. Jadi artinya yang 40% itu masih menjadi hak pemiliknya. Selama proses itu kan menghasilkan dari hasil hotel itu menghasilkan. Kalau wakaf itu dia memindahkan kepemilikan secara penuh. Iya. Jadi nggak bisa berbicara 60% ke saya atau 60% ke sana, 40% ke sana. Ya, itu makanya yang dikembangkan saat sekarang itu kan dengan ada wakaf produktif atau biasanya corporation wakaf itu dia yang diwakafkan itu yang 60%, tapi yang 40% tetap menjadi pemilik. Berarti yang diwakafkan itu hasil perusahaan, bukan perusahaannya. Betul 60%. Nah, ya itu seperti itu harus jelas dulu. Kalau contohnya Pak Chandra tadi itu yang diwakafkan perusahaannya atau bangunannya. Nah, ini harus jelas faktanya seperti apa. Dan memang kalau pembahasan wakaf produktif itu cukup luas ya. Dan kami atau terutama saya mengikuti pendapat ulama kami yang kalau dia wakafnya dalam bentuk uang itu tidak sah sebenarnya. Jadi objek wakaf itu kalau uang itu tidak sah karena harusnya yang namanya wakaf itu menahan bendanya, tidak boleh berubah bentuk. Walaupun dalam hal ini ada khilafiyah, tapi memang kami mengikuti pendapat ulama kami yang mana juga sebagai pendapat jumhur ulama. Jadi dia harusnya tidak boleh berubah bentuk. Maka kalau saya mau mewakafkan rumah, nah itu boleh karena menahan rumahnya, karena tidak boleh dijual dan lain-lain. Nah kalau wakaf yang dimaksud itu mewakafkan uang, itu tidak akan bermanfaat kalau belum berubah bentuk. Nah, dalam hal ini juga kita harus persamakan dulu dan bisa jadi mungkin agak ada perbedaan di situ, Pak Budi. Mungkin ya tidak bisa kita diskusikan lebih panjang di forum ini. Ya, terima kasih banyak. Siap. Monggo kepada Mas Ren, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Siap. Tadi ini ada masukan dari Mas Iqbal KBS. Ya, tadi salah satunya mungkin banyak yang belum paham ya. Modal sirkah itu nanti juga dibalikin di akhirnya, di akhir sesi ya, bukan berarti tidak dibalikin. Nah itu mungkin bisa lebih jelaskan lagi biar pemahamannya lurus antara modal atau utang ini tadi. Itu Pak Chandra. Ya. Jadi sebetulnya statusnya kalau mengenai pengembalian itu sama ya. Jadi kalau utang kan harus dikembalikan. Modal ya itu pokok modalnya memang harus dikembalikan. Ya.
Dan dikembalikannya itu esensinya adalah yang dikembalikan itu adalah bentuknya uang kepada pemodal itu. Ya, jadi memang modal itu bukan hanya menerima bagi hasil saja, bukan hanya bagi hasil saja, tapi pada saatnya nanti, saatnya itu kapan? Saatnya itu pada saat mau tutup sirkah. Nah, tutup sirkahnya kenapa? Banyak alasan, ya. Misalnya tutup sirkahnya karena memang kerjasamanya sudah selesai, atau tutup sirkahnya karena memang terpaksa harus ditutup, ya, karena mungkin ada para pihak yang meninggal dunia, gitu kan. Atau tutup sirkahnya karena bersepakat memang untuk tidak melanjutkan sirkahnya. Pada saat itu pengelola punya kewajiban untuk mengembalikan dana modal. Ya, pada saat itu dikembalikanlah dana modalnya. Oke. Jadi setuju, sepakat bahwa modal itu bukannya tidak dikembalikan, tapi dikembalikan. Adapun yang dibagi itu apa? Hasilnya yang dibagi. Tapi modal tetap dikembalikan. Itu dari saya. Siap, Pak Chandra. Oke, Ya, ini ada memang saya tambahin sedikit. Memang kewajibannya kalau sudah putus sirkah itu dilakukan prosedur pemutusan sirkah. Salah satu kewajibannya adalah mengembalikan modal kepada pemodal. Nah, biasanya kalau bermasalah di pengembalian modal, misal 100 juta, ternyata pengelola belum bisa mengembalikan uang 100 juta itu. Nah, ini hubungannya dengan neraca ya, yaitu pada saat dia menjalankan bisnisnya. Nah, pada saat dia menjalankan bisnisnya itu, kalau posisinya untung, berarti kan modal aman. Keuntungan itu setelah melebihi nilai modal. Berarti modalnya aman. Berarti kalau dia putus sirkah pada saat posisi untung, harusnya semua modal bisa dikembalikan kepada pemodal. Nah, kalau dia terkendala, tidak bisa sesegera mungkin mengembalikan modalnya, atau baru berbentuk parsial, itu memang di dalam doman atau pertanggungan si pengelola. Yang mana kalau nggak dikembaliin, ya jatuhnya jadi utang juga. Gitu loh. Ternyata modal aman, putus sirkah, harusnya kembaliin 100. Pengelola baru bisa kembaliin 50, entah karena satu dan lain hal. Maka pengelola memang punya utang 50 juta sebagai bagian dari kewajibannya dia mengembalikan modal gitu loh. Kalau dia tidak bisa mengembalikan pada saat itu juga. Nah, itu sih yang jadi positioning. Tapi memang modal yang awal masuk, dana yang masuk di awal itu modal gitu loh. Bukan utang. Nah, ini terjadi utangnya gara-gara pemodal tidak bisa mengembalikan total modal padahal posisinya dia untung alias modalnya memang secara neraca aman. Seperti itu gambarannya. Memang agak susah kalau belum mengikuti kelasnya secara overall ya. Seperti yang disampaikan Mas Iqbal tadi, kalau Mas Iqbal itu kan dulu ikut di kuliah bisnis syariah yang 6 bulan itu. Jadi insya Allah juga sudah bisa menerima gambaran yang komprehensif. Kurang lebih seperti itu, Mas Ren. Oke, terima kasih. Ini Mungkin ada pertanyaan. info spasinya bisa disampaikan lagi, Mas Oh ya, Rendra, siap. karena saya Mas, sangat perlu banget ini para pengelola. Jadi siap. jangan posisikan Anda, saya punya usaha ini, siapa yang mau modalin? Enggak sesimpel itu gitu loh. Nah, enggak sesimpel itu dalam Anda itu minta modal gitu loh. Dan ini tuh bukan nyari utangan. Makanya jangan mindsetkan Anda nyari modal itu tapi gambarannya nyari utangan. Bukan nyari modal itu bukan nyari utangan, bukan nyari cash flow, bukan nyari omset gitu. Nah, biasanya kalau dia udah jalanin bisnisnya mulai KO tuh menurun, pemikirannya itu seperti itu. Padahal kita ngomonginnya modal dalam bentuk akad sirkah. Monggo Mas Ren. Siap. Oke, teman-teman, ini ada sedikit pengumuman ya buat teman-teman yang memang benar-benar pengen belajar ya tentang sirkah lebih dalam, karena ini sebenarnya sirkah ini jadi solusi bersama buat pengelola maupun juga pemodal. Nah, kita ada kelas namanya Spasi, Sekolah Pengelola Sirkah, itu 5 hari dari tanggal 5 sampai 9 Desember di Yogyakarta, Jogja Kota Belajar Sirkah.
Nah, insya Allah ini kita akan dibersamai oleh 7 mentor ya, teman-teman. Mulai dari Mas Alfian Rendra, bicara tentang marketing, nanti ada Mas Yoyo yang bicara untuk leadership. Nah, Ustadz Firly nanti akan bicara full itu ya 4 sesi ya tentang syirkah ya. Kemudian ada juga Ustadz Condro, gurunya para pengusaha muslim. Ada Pak Chandra dari Trust Solusi Syariah, ada juga Pak Andika dari Syafaat Markom, dan ada juga Mas Ringga dari Asa Consulting. Insya Allah kita berkolaborasi bersama kemarin itu merumuskan satu rumusan untuk bisa memang niatnya mencetak para pengelola syirkah yang amanah, kompeten, dan juga profesional. Misi kita sendiri mengedukasi syirkah ini sebagai solusi untuk permodalan tanpa utang riba, mengedukasi syirkah sebagai solusi ya syariah ya ke masyarakat luas, membantu para pengelola syirkah untuk menjadi kompeten, amanah, dan profesional, memberikan pemahaman untuk membangun bagaimana 4 pilar manajemen bisnis sehingga teman-teman bisa membangun bisnis sampai level korporasi syariah, memperbanyak kerjasama syirkah untuk memperkuat ekonomi umat, untuk memutarkan duit umat ini, dan membangun pasar ekosistem pasar ekonomi syariah. Nah, ini yang lagi kita bentuk ya teman-teman. Dan memang acara ini ya itu karena memang banyak para investor tuh ngeluh ya ketika kita keliling Indonesia susah sih nyari pengelola yang amanah, kompeten, dan profesional. Nah, dari situ akhirnya kita bikin sekolah ini yang mana insya Allah akan dibersamai mentor-mentor yang cukup dahsyat dan materinya cukup luas ya teman-teman. Teman-teman akan belajar di 5 hari ini masalah muamalah, marketing, operation, leadership, finansial, branding ya, termasuk SDM, kemudian membuat proposal syirkah. Yang mana dalam 5 hari ini kita juga akan melihat ya teman-teman nanti outputnya seperti apa yang akan kita bisa pertemukan dengan para investor syirkah juga ya teman-teman. Ini acaranya 5 hari ya, dari tanggal 5 sampai tanggal 9 ya. Teman-teman bisa lihat nanti di websitenya www.bisarah.id/spasi ya. www.bisarah.id/spasi teman-teman. Harganya cukup murah ya, 7.700.000 kalau harga normalnya teman-teman. Cuma buat teman-teman yang beli hari ini ya lewat admin, teman-teman dapat harga super spesial yaitu cuma 4,5 juta saja dan bisa dicicil 2-3 kali. Silakan teman-teman hubungi admin sekarang juga ya. Karena ini terbatas hanya 50 peserta biar nyaman ya, dan ini buat persiapan teman-teman di 2023 ini lumayan penting banget teman-teman perlukan untuk menjadi pengelola yang amanah, kompeten, dan juga profesional. Itu sih sedikit pengumuman teman-teman. Silakan join, nanti ada di kolom chat ya teman-teman. Silakan ikut acara Spasi 2023 gitu. Oke, kita lanjut sedikit pertanyaan sebelum kita tutup. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin pertanyaan 1000 umat ini Pak Chandra dari Mas Aris Bogor. Ya, apakah ada contoh badan usaha atau koperasi yang menerapkan sistem syariah terutama untuk memfasilitasi syirkah yang berhasil? Yang saya ketahui kebanyakan lembaga keuangan syariah hanya menyediakan tentang akad murabahah. Ya, ini mungkin butuh solusinya ya. Harusnya ada ya, harusnya namanya trust ya, trust solusi syariah. Bisarah juga Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi itu sebenarnya sudah dijawab langsung sama Mas Rendra. Insya Allah di Jogja ada trust solusi syariah. Jadi trust solusi syariah ini sebetulnya ininya X-Bank ya. Jadi program dari rekan-rekan X-Bank yang ingin membuat lembaga yang sesuai dengan syariah, bukan hanya secara operasional, secara akad ya, tapi juga mulai dari lembaganya syar'i, operasionalnya syar'i, produknya syar'i, akadnya syar'i, eksekusi akadnya juga insya Allah syar'i. Jadi sudah ada, dan saya juga yakin sebetulnya di tempat-tempat lain juga sudah ada yang mulai bergerak ke arah sana. Karena sebetulnya bersyariah itu bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ya, kami di Trust sendiri pernah mendampingi satu koperasi, ya, koperasi karyawan, sebuah instansi yang mau berubah menjadi
sesuai syariah. Alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan, mereka merubah mulai dari lembaganya sampai dengan semua transaksi akad produk sudah mengikuti syariah. Jadi itu bisa membuktikan bahwa syariah ini implementatif, ya, bisa diimplementasi dan profitable, ya, profitable untuk lembaga bisnis dia profitable. Jadi sudah ada, alhamdulillah. Kalau masih belum percaya, silakan datang ke Jogja, bertemu dengan kami di Trust Syariah, kita bisa tunjukkan apa saja yang sudah kami lakukan. Demikian, Mas, mungkin jawabannya. Oke, termasuk mengelola dana idol juga ya, Pak Chandra ya. Jadi untuk investor juga yang punya dana bisa juga berkolaborasi dengan Trust Solusi Syariah. Oke, ini kita ada lanjut lagi pertanyaan. Ada Pak Zikri Akbar. Halo Pak Zikri Akbar, masih bersama kita? Assalamualaikum Pak Zikri Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mau saya bacakan atau langsung bertanya sendiri? Silakan ditanyakan saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zikri dari Sukabumi. Alhamdulillah tadi dapat info dari Ustadz Firly ya. Izin bertanya terkait, saya dulu memang dari awal pun ketika memulai usaha, alhamdulillah sekarang ini saya diamani oleh Allah, usaha F&B, Mipuya Baodik. Itu menjadi Mipuya pertama di Indonesia insya Allah. Nah memang dari awal kita memulai itu dengan syirkah dan memang didampingi oleh beberapa konsultan syariah. Yang pertama adalah terkait apakah memang syirkah ini harus ada kontrak kerjasama yang terhitung waktu atau memang tidak gitu. Karena di akhir kontrak kerjasama syirkah kemarin, investor saya tuh keberatan karena merasa beliau pun memiliki usaha ini. Itu sih yang paling utama, karena tadi ada pertanyaan kedua sebetulnya, cuman pada Allah sudah terjawab juga bahwa modal itu ternyata dikembalikan ya. Kalau misalnya dikembalikannya setiap bulan itu boleh tidak? Itu pertanyaan keduanya. Jadi digabung dengan pembagian hasil. Itu saja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Zikri Akbar. Silakan Pak Chandra. Mungkin saya akan jawab yang kedua ya, nanti yang pertama bagi-bagi sama Ustadz Firly ya. Oh, siap. Ya. Jadi yang kedua, bagaimana apakah modal boleh dikembalikan setiap bulan? Pertanyaannya, kalau modal usaha itu dikembalikan setiap bulan, apakah pengelola tidak pusing? Bagaimana caranya menjalankan usaha itu tetap berjalan secara normal? Ya. Karena menurut saya kalau ada pengembalian setiap bulan, ini pasti persiapan sirkahnya belum matang nih. Ya. Kebutuhan modal itu untuk menjalankan usaha secara normal. Itu kebutuhan modal. Sehingga dapatlah satu nilai di situ. Coba bayangkan setelah berjalan ternyata modalnya minta dikembaliin bertahap. Itu pasti akan merubah pola perhitungan waktu saat sirkah itu mau dibuat. Jadi memang syirkah itu modalnya nggak bisa dikembalikan setiap saat. Selama jangka waktu syirkahnya tetap berjalan. Tapi bagi hasil ya, boleh dilakukan sesuai dengan perjanjian. Jadi bisa disepakati. Misalnya bagi hasilnya dibuat per bulan. Bagi hasilnya, ya boleh mengikuti tutup bukunya pencatatan dari usaha. Jadi kalau usaha itu tutup bukunya setiap bulan sekali, boleh nggak dilakukan bagi hasil? Ya boleh pada saat itu untuk dilakukan bagi hasil. Ya, tapi bukan berarti mengembalikan modalnya. Kecuali memang modalnya mau dikembalikan setiap bulan. Nah itu berarti kan akadnya bukan syirkah masuk ke dalam satu bisnis, tapi syirkah ke proyek biasanya yang jangka waktunya pendek-pendek begitu. Tapi kalau bisnisnya kayak ini misalnya mie ayam gitu kan, itu kan pasti kan bukan bulanan begitu kebutuhan modalnya. Kebutuhan modalnya adalah untuk menjalankan bisnis secara normal secara jangka panjang gitu. Sehingga kalau ada pengembalian modal, berarti akan ada penurunan modal setiap bulan. Pertanyaannya ini akan mengganggu operasional bisnis secara normal atau tidak? Kalau itu mengganggu, itu pasti akan merepotkan pengelola.
Nah itu pada dasarnya secara teknis seperti itu penjelasannya. Tapi secara syariahnya mungkin Ustaz Firly bisa jelaskan. Silakan. Siap. Assalamualaikum Mas Zikri. Gimana Waalaikumsalam, kabarnya? Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti kita tunggu kedatangannya di Jogja Insyaallah, ya. insyaallah. Siap. Jadi gini, kita harus paham dulu yang namanya akad syirkah itu termasuk akad atau akdun mustamirun. Akad yang dia terus aktif apabila tidak diputus. Ya. Gitu. Jadi hukum asalnya syirkah itu tidak wajib ada jangka waktunya. Selama tidak diputus, maka dia masih aktif syirkahnya. Oke. Ya. Nah, dan syirkah juga termasuk akdun jaisun. Akad jais yang bisa diputus di tengah. Jadi syirkah Anda mau ada batas waktu boleh, oke. Tapi kalau nggak ada batas waktu juga boleh. Dan apabila salah satu peserta syirkah itu meminta putus syirkahnya juga boleh. Gitu loh. Nah, maka kalau dia berakad, oke kita syirkah untuk 3 tahun, misalnya begitu kan. Boleh itu kalau disepakati. Dan semisalnya ternyata 6 bulan syirkah terus salah satunya minta putus juga boleh. Makanya harus benar-benar memahami perhitungan bisnis di dalam syirkahnya. Dan kalau dia putusnya di 6 bulan, posisinya rugi, ya setiap pelaku syirkah siap dengan kerugian itu. Makanya kalau dia pebisnis yang pinter, pemodalnya terutama, itu nggak sembarangan minta putus juga. Karena dia akan berhitung, posisi kalau putus sekarang, saya rugi, ngapain putus, padahal masih berprospek bagus. Nah, dan ada juga positioning syirkah yang dia itu otomatis memaksa untuk putus. Itu juga bisa. Contohnya misalnya, mohon maaf, apabila salah satu peserta syirkah, baik pengelola maupun pemodal, itu meninggal dunia, maka syirkahnya harus putus itu. Sebenarnya gambarannya nggak beda dengan akad nikah. Nah, kalau Anda, mohon maaf ya, cerai hidup maupun cerai mati, pertanyaannya, akad nikahnya pasti putus nggak? Putus. Putus kan? Maka dia tidak bisa mengakui akad nikahnya itu masih sah. Pasti putus. Nah, makanya bisa diputus di tengah. Nah, itu tinggal dikondisikan, dan semisalnya sudah dijangka waktu 3 tahun, terus waktunya putus, kok salah satunya nggak mau putus, tapi satunya pingin putus, ya boleh-boleh saja putus. Dan pemodal sebenarnya tidak bisa bilang, loh saya kan udah modalin kamu, sekarang kok gede malah kamu mau jalan sendiri. Nah ini agak kemungkinan kedua belah pihak masih ada punya pola pikir yang berbeda. Karena begini, kalau Anda bersyirkah, itu keberkahannya lebih besar daripada berbisnis sendiri. Dan kelebihannya pengelola, kalau dia nggak ngeluarin modal kan, maka yang ngeluarin modal pemodal. Makanya dia juga nggak sembarangan memutuskan syirkah, walaupun bisnisnya sudah besar. Tapi kalau memang akhirnya dia mau putus itu juga boleh gitu loh. Nggak boleh baper pemodalnya. Kalau sekarang udah besar kamu mau jalan sendiri. Ya kalau memang akad syirkahnya sudah putus ya silahkan saja. Nah, cuman ada konsekuensi biasanya. Kalau akad syirkah awalnya terus menciptakan sebuah brand, oke, itu walaupun putus brand itu milik bersama. Nah, kalau akhirnya pengelola mau jalan sendiri dan masih pakai brand yang itu, dia harus atas izin pemodalnya juga. Kalau pemodalnya nggak ngizinin, nggak boleh dia pakai brand itu. Atau kalau mau membicarakan menyewa brand itu atau menggantikan nilai sewa kepada pemodalnya boleh, atau membeli kepemilikan atas brandnya kepada pemodal juga boleh. Jadi buat pemodal ada pemasukan. Tapi kalau dia mau putus ya silahkan saja. Nah disinilah kenapa
biasanya nilai lebih itu adanya di pengelola. Kenapa? Karena sebesar-besarnya uangnya pemodal. Oke. Sebesar-besarnya uangnya pemodal, kalau nggak ada pengelolanya itu uangnya nggak bakalan bisa bertambah. Ya, pemodal itu sangat membutuhkan pengelola. Karena yang nanti, kalau pemodal itu yang kerja kan modalnya, jadi dia itu nggak capek gitu loh. Cuman kalau nggak ada pengelolanya, nggak bisa. Makanya umumnya pengelola itu hasilnya lebih besar daripada pemodal. Kenapa? Karena walaupun uang pemodal banyak, kok nggak ada yang ngelola, nggak bakalan bisa nambah uangnya. Nah, makanya hubungan baik juga jadi penting. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan kedua, jadi yang namanya modal itu andilnya pemodal. Maka kalau sudah disepakati 100 juta, selama sirkahnya masih aktif, itu nilai nggak boleh berubah. Karena dia bagian dari rukun. Rukun itu nggak boleh berubah. Rukun itu kan ada pelaku akad, ada objek akad, ada ijab kabul. Makanya sirkah kalau pelaku akadnya berubah, pasti putus itu sirkahnya. Pengelolanya kok nambah, putus. Pemodalnya kok nambah atau keluar, putus sirkahnya. Termasuk kalau modalnya berubah. Maka kalau ada pengembalian modal yang bertahap, itu pasti memutuskan sirkahnya. Begitu. Nah, dampaknya apa? Kalau sirkahnya putus itu pasti bisnisnya juga berhenti. Nah, akhirnya sudah tidak sah lagi bisnis yang dijalankan itu. Nah, misalnya 100 juta, dikembalikan 10 juta tiap bulan. Itu pas pengembalian pertama 10 juta, sudah putus itu sirkahnya. Maka yang 90 itu jadinya qard. Ternyata dia nggak memahami kalau itu qard, tetap dikasih bagi hasil, jatuhnya riba juga. Begitu Mas Zikri. Ya. Untuk lebih komprehensifnya kita tunggu di Jogja. Ya, salam Ustaz. Oke. Mas Zikri. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan mungkin Mas Zikri dari penyampaian Pak Chandra atau saya? Nanti aja Ustaz kalau ketemu Ustaz. Banyak soalnya. Siap. Oke. Ya. Oke, siap. Saya kembalikan pada moderator, silakan. Oke, ini teman-teman mohon maaf karena waktu sudah banyak yang Jumatan di Indonesia Timur terutama. Kita mungkin sudahi saja. Mungkin ada closing statement dari Pak Chandra, termasuk ajakan ya, rekomendasi buat teman-teman yang pengen jadi pengelola sirkah yang amanah, kompeten, dan juga profesional. Silakan Pak Chandra. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah saatnya solusi itu sebetulnya sudah ada di depan mata kita. Bagaimana kita meraihnya itu segera. Tapi untuk meraih itu dibutuhkan ilmu. Maka sudah saatnya sesegera mungkin juga kita belajar, berdiskusi bagaimana solusi-solusi itu bisa kita jalankan bukan hanya sekedar melihat dari sisi keuntungan saja, tapi tidak adanya syariat yang dilanggar. Tidak dilanggarnya syariat itu belum tentu tidak ada nilai ekonomisnya. Melanggar syariat itu bisa jadi berdampak terhadap nilai ekonomis. Cuma kita belum tahu aja. Ya. Jadi mengikuti syariat pun pasti juga ada dampak nilai ekonomis. Karena itu dari sekarang menurut saya sudah tidak perlu tunggu-tunggu lagi untuk mempelajari syariat kita ini. Kalau itu berhubungan dengan usaha, ada yang namanya akad syirkah. Ini kebetulan ada waktu dan peluang untuk belajarnya. Coba dianggarkan dan direncanakan untuk mengikuti hal-hal seperti itu. Dan insya Allah itu akan jadi bagian dari ridha Allah, apalagi kalau waktu mengikutinya niatnya dilakukan karena Allah, karena ingin tahu syariat Allah, dan karena ingin menjalankan syariat Allah. Demikian dari saya, Mas Rendra. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kalimat saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di tanggal 9 di acara Spasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ustaz Firly mungkin ada tambahan sedikit buat memotivasi teman-teman. Ya, idealnya kalau
Anda mau melakukan bisnis sesuai syariah, harusnya pahami dulu ilmu syariahnya, dan insya Allah akan ada dari Bisyarah forum tersebut, termasuk kalau Anda berbicara tentang scale up bisnis, ya, insya Allah di forum Spasi ini bisa mendapatkan banyak maklumat dari banyak mentor dan guru-guru. Terlepas dari semua itu, mulailah luangkan waktu untuk mulai mempelajari fikih muamalah atau fikih bisnis agar Anda bisa menjalankan bisnis sesuai syariah, karena nanti dampaknya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, monggo terus datangi majelis-majelis ilmu, baik yang bersifat online, offline, ya maupun yang mohon maaf gratis ataupun berbayar, luangkan waktu. Ya, tapi memang kalau yang mau komprehensif itu idealnya offline dan berbayar, karena insya Allah materinya runut, terstruktur. Begitu kurang lebih, tetap semangat, dan kami juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan, ya bukan berarti kami lebih baik daripada jenengan-jenengan, tapi ingin berbagi ilmu yang kami punya. Begitu dari saya, afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup, ini ada sedikit video buat teman-teman mungkin bisa menggambarkan bagaimana keseruan acara. Mari kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis bersama. Nah, ini yang tepuk tangan silakan ya, karena nggak ada satu pegangnya ya. Pegawai itu sudah diberikan kompensasi berupa gaji yang menjadi haknya. Alhamdulillah kita sudah menjalankan Spasi ini, dan ini dalam rangka 5 hari eksklusif workshop, ya. Memang untuk dalam rangka mencetak para pengelola syirkah yang amanah, kompeten, dan profesional. Nah, kenapa harus mengikuti ini? Karena kalau Anda mau menjadi seorang pengelola, ya harusnya Anda paham dulu syirkah itu seperti apa. Hari ini kita ada di kelas namanya Spasi, Sekolah Pengelola Syirkah. Nah, sekolah ini untuk mencetak para pengelola syirkah yang mana bukan hanya mereka itu paham syirkah tapi juga kompeten dan juga amanah. Dan salah satu misi dari Bisyarah yaitu menyelamatkan pengusaha dari harta haram. Makanya kita di sini belajar bersama bagaimana memahami syirkah yang benar sesuai dengan syariah itu seperti apa. Karena dalam syirkah ini termasuk ilmu muamalah yang tertinggi, karena akan menjalankan banyak ya akad-akad seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, ya perwakilan dan lain sebagainya, yang mana semua itu akad-akad itu ada ketentuan hukum syariatnya. Kata Umar bin Khattab, ya jangan kalian jual beli dulu di pasar sebelum kalian paham ilmu muamalah. Kenapa? Jangan sampai kita tiba-tiba itu aja teman-teman. Mari yang belum join di sekolah pengelola syirkah, silahkan join bersama bisyarah.id. Hari ini kita ada di kelas namanya Spasi, Sekolah Pengelola Syirkah. Nah, sekolah ini untuk mencetak para pengelola syirkah yang mana bukan hanya mereka itu paham syirkah tapi juga kompeten dan juga amanah. Dan salah satu misi dari Bisyarah yaitu menyelamatkan pengusaha dari harta haram. Makanya kita di sini belajar bersama bagaimana memahami syirkah yang benar sesuai dengan syariah itu seperti apa. Karena dalam syirkah ini termasuk ilmu muamalah yang tertinggi, karena akan menjalankan banyak ya akad-akad seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, ya perwakilan dan lain sebagainya, yang mana semua itu akad-akad itu ada ketentuan hukum syariatnya. Kata Umar bin Khattab, ya jangan kalian jual beli dulu di pasar sebelum kalian paham fikih muamalah. Kenapa? Jangan sampai kita terjebak dengan harta-harta yang haram atau sesuatu yang riba. Itu aja teman-teman. Mari yang belum join di Sekolah Pengelola Syirkah, silahkan join bersama bisyarah.id. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit pengantar video. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Yogyakarta, Kota Belajar Sirka. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Ustadz Firly, Mas Irfan, Mbak Gita, Mas Miko, Mas Mustafa, Mas Hafiz, Mbak Nita, ya Mas Firman, dan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dimanapun berada. Ya, terima kasih banyak telah menghadiri forum Bisyarah ID. Buat teman-teman yang ingin dapat rekaman acara hari ini, silahkan japri admin saja. Ya, bisa chat di www.bisyarah.id. Nanti insya Allah di situ ada nomor admin tertera. Teman-teman bisa save nomor itu. Dan buat teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut tentang problematika muamalah, misalnya ada kerjasama bisnis ataupun masalah apapun, ya silakan teman-teman bisa hubungin admin untuk bisa dijadwalkan konsultasi bersama Ustadz Firly Ferdiansah. Ya, termasuk jika teman-teman punya masalah tentang membangun bisnis ataupun marketing, silakan bisa chat juga di admin untuk mendapatkan info penjadwalan terkait konsultasi-konsultasi yang bersifat insidental maupun konsultasi berjangka jangka panjang. Ya, buat teman-teman silahkan jangan lupa subscribe ya di bisyarah.id ya. Jangan lupa follow juga Instagramnya dan sosial media lainnya. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya di Jumat Berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya teman-teman ya.